Halo semuanya, salam guru penggerak. Pada video kali ini yaitu tentang koneksi intermateri, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi modul 2 didik 1 dengan saya IKD Sudiryanta, CKP Angkatan 8, Kabupaten Jemberana. Adapun pertanyaan pematik yaitu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga berfokus pada proses dan konten ataupun materi. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menganalisis kebutuhan belajar berupa kognitif, non-kognitif, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian mengimplementasi rencana pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan asesmen sesuai tujuan dan kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk memenuhi kapasitas murid mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Kemudian minat belajar, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi. Kemudian sebagai profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajar murid, budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Yang pertama yaitu, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi ataupun konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Kemudian proses, yaitu guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi produk, yaitu guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Kemudian, bagaimana koneksi termateri pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Yaitu, pada dasarnya koneksi termateri semua berpihak pada murid, yaitu dari 1.1 tentang filosofi KHD, kemudian dengan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya mengarah pada berpihak kepada murid yang tujuannya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua yaitu pada nilai dan peran guru penggerak, murid diharapkan dapat mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan pembelajaran berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, yaitu apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, pada visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan Bagja yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam Bagja dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian yang keempat yaitu budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan yang pertama yaitu
Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian, berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian dan terima kasih.